Selamat pagi semuanya dan selamat datang kepada para panelis kami. Kita akan membahas salah satu isu yang paling konsisten dan terus-menerus muncul di berita utama Israel dalam negeri, dan isu yang hampir setiap kebijakan bergantung padanya. Kita berada pada titik di mana politik perwakilan bisa dibilang sekarang menjadi bagian terlemah dari pemerintahan. Dan lembaga yudikatif tidak diragukan lagi menjadi yang terkuat. Dan itu telah memberikan banyak efek limpahan ke dalam keamanan nasional, pertumbuhan ekonomi, hubungan agama dan negara, hampir semua isu yang bisa Anda sebutkan. Em, saya ingin mendekati percakapan ini dengan penuh cinta dan kekaguman terhadap Israel dan masyarakatnya, karena terkadang topik ini cenderung menjadi pembahasan yang terpolarisasi atau bernada negatif. Bukan itu maksudnya. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita melangkah maju? Tapi untuk melakukan itu, kita harus memahami bagaimana kita bisa sampai ke situasi ini. Untuk memulai, saya akan beralih dulu ke Gadi. Keluhan tentang deep sterile, yang sebenarnya adalah istilah yang tidak saya suka, tapi keluhan tentang deep sterile atau negara dalam negara ini adalah sesuatu yang sekarang sering didengar di banyak negara di seluruh dunia, seperti Amerika Serikat, Inggris, Korea Selatan, Brazil. Daftarnya terus bertambah. Apakah ada sesuatu yang khas dalam kasus Israel? Yotam Zinri, sang satiris, mengatakan bahwa di Israel, politik elektoral adalah pengawas pemerintah, dan pemerintah sebenarnya berada di luar itu, yaitu di pengadilan. Jadi menurut saya, pertama-tama kita adalah yang paling maju dalam proses ini, dan yang paling liar. Dan satu-satunya tempat yang saya tahu di mana pengadilan juga merasa bisa menentukan aturan main konstitusional. Bukan hanya sekadar bermain dalam permainan, pengadilan melihat dirinya berwenang untuk menentukan konstitusi, mengeditnya, atau melakukan peninjauan yudisial terhadapnya. Jadi tidak ada batasan sama sekali terhadap kekuasaan pengadilan di Israel. Dan yang kedua, kasus Israel telah menunjukkan bahawa dalam permainan ini, pengadilan mewakili kaum elit yang pertama-tama anti-nasional dan kemudian anti-demokrasi. Dan mereka anti-demokrasi karena mereka anti-nasional, karena mayoritas adalah nasional. Jadi untuk mengatasi karakter nasional dari negara, Anda perlu merusak demokrasi. Dan apa yang ditunjukkan oleh para elit ini di Israel, bahwa jika Anda mencoba mengubah aturan permainan dari dalam, mereka akan membakar rumah itu. Dan apa yang terjadi di sini pada masa reformasi, itu seperti bayi dalam kisah Nabi Sulaiman. Mereka rela membelah bayi itu dan mayoritas mundur. Tindak lanjut singkat dalam semangat Israel Law and Latvia Forum yang misinya adalah menginspirasi perdebatan tentang isu-isu ini. Sering sekali saya bertemu orang-orang yang berkata sesuatu harus dilakukan. Kita tahu bahwa struktur konstitusi Israel tidak seimbang jika dibandingkan dengan tempat lain manapun. Sesuatu harus dilakukan. Namun, kebebasan berbicara tidak dikodifikasikan dalam hukum Israel. Itu hanya ada dalam putusan Mahkamah Agung. Itu ada dalam jurisprudensi Mahkamah Agung dan pengakuan segala macam pernikahan non-tradisional, jurisprudensi Mahkamah Agung, serta integrasi perempuan ke dalam militer, baik itu lebih baik atau lebih buruk, di berbagai bagiannya. Oke, di unit tempur, itu juga merupakan hasil putusan Mahkamah Agung. Jadi jika kita kehilangan penyeimbang itu, seluruh masyarakat akan berubah dan semua hak sipil kita akan terpengaruh. Itu adalah argumen yang ada di ranah publik Israel. Bagaimana Anda menanggapinya? Pertama-tama, pengadilan tidak melindungi kebebasan berbicara. Satu-satunya kali sebuah media ditutup adalah atas perintah pengadilan. Itu adalah Arutz Sheva oleh Mitna Khalim. Jadi, pengadilan tidak melindungi hak-hak individu. Catatan hak asasi manusia kita sangat buruk. Tingkat vonis di sini sangat tinggi. Penahanan di sini tidak ada batasnya dan pengadilan hanya menjadi stempel saja. Jadi, pengadilan adalah bagian dari politik. Saya akan berikan satu angka saja, Elana, karena kita tidak punya banyak waktu. Berapa banyak dakwaan yang diajukan setelah kerusuhan Kaplan? Nol, berapa banyak orang yang didakwa dalam protes menentang penarikan diri dari Gaza? 700. Jadi pengadilan tidak melindungi hak asasi manusia. Pengadilan tidak melindungi hak kelompok. Pengadilan tidak melindungi kebebasan berbicara. Pengadilan hanya melindungi satu pihak di arena politik. Oke,
Jadi, kita duduk dengan urutan yang salah. Aku akan bicara dengan Eugene sebentar, lalu kembali ke kamu, Avi. Boleh aku bilang sesuatu tentang itu? Tentu, kamu bisa gunakan waktunya sebentar saja, 15 detik. Menurutku itu agak tidak adil. Menurutku, Israel punya catatan hak asasi manusia yang baik. Sama seperti negara lain, tidak sempurna. Hanya di wilayah-wilayah itu. Tapi tidak, menurutku catatan hak asasi manusianya cukup baik. Hanya saja salah jika menganggap itu berasal dari tindakan pengadilan. Pengadilan kadang baik dan kadang buruk. Jadi kadang melindungi kebebasan berbicara dan kadang merugikannya. Dan kamu benar soal keputusan Ehud Ochava. Pengadilan tidak terlalu baik dalam melindungi hak-hak terdakwa pidana. Tapi kadang-kadang parlemen juga. Kadang undang-undangnya bagus, kadang juga buruk. Tidak ada satupun yang punya catatan sempurna. Pada akhirnya, keutamaan demokrasi adalah kita menyelesaikan hal-hal ini melalui proses musyawarah. Yang tidak terjadi ketika pengadilan mengesampingkan semua pihak lain. Eugene, giliranmu. Seperti yang mungkin banyak orang di ruangan ini tahu, akar permasalahan ini sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Dan saat disfungsi dalam struktur pemerintahan ini semakin berkembang, kritik utama sebenarnya datang dari kalangan intelektual Israel. Kritik-kritik itu datang dari orang-orang yang lebih berafiliasi dengan kelompok kiri Israel, lebih ke tengah kiri Israel. Beberapa contohnya di sini adalah Profesor Ruth Gavison atau Profesor Daniel Friedman, Profesor Menachem Meltzer. Saat ini, sayangnya hal ini benar-benar lebih dianggap sebagai isu sayap kanan atau prioritas sayap kanan. Bagaimana kita bisa mengangkat ini kembali ke tingkat prinsip, bukan sekedar soal kepribadian dan politik? Masalahnya adalah beberapa kritikus hebat seperti David Friedman, Ruth Gavison, kritik terhadap kekuasaan yudikatif berasal dari kalangan akademisi kiri, karena pada saat itu kritik terhadap yudikatif murni merupakan isu akademis. Dan dunia akademis hampir seluruhnya berasal dari kalangan kiri. Ketika hal itu mulai masuk ke ranah politik, saat itulah perpecahan partisan mulai terjadi. Dan itu karena, sebagai seorang, seperti yang kita ketahui dengan baik di forum Kehillah, kesalahan besar dari reformasi yudisial adalah mengatakan, "Hei, kami hanya menyampaikan sebuah pengamatan. Pengadilan dan penasihat hukum memiliki semua kekuasaan di negara ini, dan pemerintah hanyalah kedok saja. Kami punya ide yang hebat. Mari kita ubah keadaan dengan memberikan sedikit kekuasaan dari mereka yang memiliki semua kekuasaan kepada mereka yang tidak memilikinya." Tak perlu dikatakan lagi, mereka tidak berkata, "Wah, itu saran yang masuk akal, mari kita lakukan." Sebaliknya, mereka berjuang keras untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Untuk menjadikannya isu yang lebih luas, saya pikir sangat penting bagi publik untuk mengetahui seluruh spektrum isu, termasuk isu keamanan nasional, isu internasional, di mana pengadilan melemahkan pemerintah. Karena pengadilan tidak melakukan ini secara langsung, mereka melakukannya melalui penasihat hukum dengan memveto beberapa keputusan terbaik yang bisa diambil pemerintah dalam perang, yang akhirnya digagalkan sejak awal oleh para penasihat hukum. Pemerintah enggan mempublikasikan hal itu karena berbagai alasan. Tapi saya pikir jika rakyat tahu apa saja yang sudah hilang dari mereka, hanya dalam beberapa tahun terakhir karena efek mengikat dari para penasihat hukum, mereka pasti akan memberontak. Avi, saya ingin membawa para penonton sedikit masuk ke dalam seluk-beluk kubu pro-reformasi. Oke, dan ada sedikit perdebatan di dalam kubu ini, di mana satu pihak mengatakan bahwa yang benar-benar kita butuhkan adalah reformasi struktural. Yang kita butuhkan adalah mengubah insentif dari semua pihak yang berbeda dalam sistem politik dan peradilan. Lalu, semuanya akan berjalan dengan sendirinya. Dan kubu lainnya, yang agak kecewa dengan perkembangan sejauh ini, mengatakan bahwa yang benar-benar dibutuhkan adalah menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Tidak masalah jika mereka adalah aktivis sayap kanan. Maksudnya, aktivisme itu boleh saja, asalkan dari sayap kanan dan bukan sayap kiri. Dan ini adalah diskusi yang terus berlangsung. Bagaimana menurutmu? Kamu adalah seseorang yang pernah menjadi asisten hakim di pengadilan. Kamu juga pernah mengajar hukum, baik di universitas maupun di berbagai tempat lainnya. Dan aku ingin mendengar pendapatmu. Ya, terima kasih. Jadi, menurutku, masalah menempatkan orang-orang di posisi yang tepat itu sangat penting. Tidak peduli dimanapun posisi kamu dalam hal-hal seperti ini. Benar? Maksudku, sekali lagi, idealnya demokrasi itu pemerintahan oleh perwakilan rakyat setelah melalui proses musyawarah.
Dan jika Anda ingin para perwakilan itu mampu menjalankan keputusan yang mereka buat, mereka harus memiliki birokrasi yang merespon apa yang telah mereka putuskan setelah musyawarah mereka. Sekarang, kita berada dalam situasi yang sulit di dunia modern. Dan ini bukan hanya terjadi di Israel atau khusus di Israel. Ini terjadi di seluruh dunia barat. Kita berada di masyarakat yang tak lagi deliberatif. Orang-orang tidak benar-benar terlibat dalam debat lagi. Yang lebih sering mereka lakukan adalah mencoba mengintimidasi atau berteriak satu sama lain. Tapi itu justru membuat semakin penting bahwa jika ingin ada proses demokrasi, birokrasi pada akhirnya harus mengikuti apa yang dilakukan oleh para wakil rakyat. Karena tidak akan ada cara untuk meyakinkan siapapun untuk melakukan apapun. Itu memang harus begitu. Anda membuat keputusan, lalu menjalankannya. Sekarang, saya harus menambahkan, saat ini Mahkamah Agung sedang memperdebatkan sebuah rancangan undang-undang yang telah disahkan, sebuah reformasi yang sangat ringan terhadap komposisi Komite Pengangkatan Hakim. Hakim-hakim di Israel diangkat oleh sebuah komite. Komite tersebut memiliki, seperti yang Anda tahu, susunan yang kontroversial yang kurang lebih memberikan kekuasaan kepada para hakim. Para hakim yang sedang menjabat, hak veto terhadap calon hakim di masa depan. Dan reformasi tersebut akan membuat komite pada dasarnya menjadi organisasi bipartisan, di mana akan ada perwakilan rakyat dari baik koalisi yang berkuasa maupun oposisi. Mahkamah Agung telah menunjukkan dengan sangat jelas dalam sidang minggu ini bahwa mereka akan memutuskan hal itu sebagai inkonstitusional. Ini adalah undang-undang konstitusional, bukan? Ini adalah undang-undang dasar. Putusan yang akan dibuat oleh pengadilan adalah menciptakan sebuah prinsip yang akan berlaku. Dimasukkan secara retroaktif ke dalam pendirian Israel untuk membatalkan undang-undang baru ini. Dan mereka sudah menjelaskan apa yang akan mereka lakukan, kamu tahu, dalam hal mistisisme. Adalah hal yang buruk jika politisi yang menunjuk hakim. Presiden Mahkamah Agung dalam sebuah klip yang beredar berkata, "Tidak, kami lebih tahu." Kamu tahu, politisi, siapa yang butuh mereka. Jika kamu ingin mendapatkan keputusan yang benar, siapa yang lebih tahu apa yang harus dilakukan hakim selain kami? Jadi kamu tidak bisa mengendalikan penunjukan kecuali kamu juga memiliki reformasi struktural agar Mahkamah Agung mengizinkan perubahan dilakukan dan penunjukan dilakukan. Dan saya akan katakan, selain itu, kamu bahkan tidak bisa melakukan reformasi peradilan atau reformasi struktural apapun kecuali kamu memiliki perubahan institusional, karena pengadilan tidak akan mengizinkannya. Oke, kita sudah sampai di 3 menit. Sekarang kita masuk ke sesi kilat, melanjutkan dari jawaban terakhir kamu tadi. Dan saya harap kita punya cukup waktu untuk semua orang memberikan pendapat mereka selama 1 menit. Orang Amerika cenderung berkata, ya, Israel butuh konstitusi. Itulah hal yang dibutuhkan Israel untuk menyelesaikan masalah ini. Apakah konstitusi tertulis adalah hal yang bisa menyelesaikan masalah ini? Dan terlepas dari itu, jika kita punya waktu, satu reformasi apa yang akan Anda lakukan pada institusi peradilan, dan satu lagi yang akan Anda lakukan pada institusi Knesset atau pemerintahan. Eugene? Gagasan untuk merancang sebuah konstitusi adalah hal yang baik jika isinya hal-hal yang baik. Dan pertanyaan sebenarnya adalah, apa yang ada di dalam konstitusi ini? Saat ini Mahkamah Agung telah menyatakan kekuasaan penuh atas pengangkatan pejabat pemerintah, kekuasaan untuk memecat seorang Perdana Menteri, dan kekuasaan untuk membatalkan ketentuan konstitusi yang tidak mereka sukai. Setiap konstitusi yang dirancang di bawah bayang-bayang kekuasaan Mahkamah Agung hanya akan menjadi konstitusi yang dirancang untuk melegitimasi kekuasaan mereka. Dan apa yang disebut konstitusi deklarasi kemerdekaan, yang banyak dibahas oleh beberapa politisi, hanyalah cara untuk melegitimasi kekuasaan mutlak pengadilan secara retroaktif melalui istilah-istilah yang begitu samar, sehingga mereka bisa menafsirkannya sesuai keinginan mereka. Dulu saya sependapat dengan Eugene. Sebenarnya saya sudah mengatakan itu beberapa kali ketika saya terlibat sekitar 20 tahun yang lalu dalam upaya penyusunan konstitusi, sekitar 15 sampai 20 tahun yang lalu. Dan sejak itu saya punya pendapat yang berbeda. Dan izinkan saya jelaskan alasannya. Sebelum Anda bisa memiliki konstitusi yang benar-benar berfungsi, Anda harus punya kesepakatan bahwa kita menghormati aturan-aturan tersebut.
Dan pengadilan ini sudah tidak menghormatinya lagi, benar? Jadi Anda bisa memasukkan apa saja ke dalam konstitusi dan Mahkamah Agung akan mengabaikannya begitu saja, kan? Mereka merasa lebih tahu. Mereka akan mengidentifikasi prinsip-prinsip tak terlihat yang katanya selalu ada selama, Anda tahu, 60, 70, 80 tahun terakhir, lalu melakukan apapun yang mereka mau. Jadi sebelum Anda bisa melangkah lebih jauh, menurut saya tidak ada salahnya memiliki konstitusi tertulis. Meskipun saya harus bilang, kita cukup baik saat masih menggunakan konstitusi Inggris yang tidak tertulis. Yang pertama dan terpenting, Anda harus mengubah institusi-institusinya. Saya pikir ada dua kemungkinan hasil. Salah satunya adalah kita menunjuk sebuah mahkamah konstitusi oleh Knesset di atas Mahkamah Agung ini. Dan mahkamah itu akan mewakili semua pendapat di masyarakat. Sehingga kita akan mendapatkan kepercayaan publik. Dan kemudian Anda bisa memiliki konstitusi karena mereka akan menghormatinya. Hal kedua adalah kita hanya sedang menuju ke krisis konstitusional. Dan saya tidak berpikir itu akan menjadi perang saudara, seperti yang dikatakan Aaron Barak. Saya pikir itu hanya akan diabaikan. Suatu hari, mereka akan membuat keputusan yang begitu gila, sehingga semua politisi akan berpaling darinya. Dan seperti yang pernah dikatakan Hannah Arendt, cara paling efektif untuk meruntuhkan otoritas adalah dengan tertawa. Suatu hari, orang-orang ini akan menjadikan diri mereka bahan tertawaan. Saya ingin mengingatkan semua orang bahwa ini dilakukan dalam semangat solusi yang produktif dan sikap positif. Bangsa Israel tetap hidup. Ini adalah konferensi yang luar biasa. Terima kasih.